terpercaya. Pemuda yang tenggelam di Sungai Pampang, Makassar akhirnya ditemukan setelah 20 jam pencarian. Tenda untuk puncak haji di Arafah telah disiapkan, jemaah haji bersiap hadapi puncak musim haji pada pekan depan. Antonio Conte akan tinggalkan Napoli di akhir musim 2025-2026 ini. Halo, Kompas Pagi kembali menjumpai Anda. Selain 3 sorotan utama kami tadi, informasi lainnya juga akan kami hadirkan di Kompas Pagi edisi kali ini. Bersama saya Eki Muzakir, ini dia Kompas Pagi selengkapnya. Kita awali Kompas Pagi, saudara. Setelah dilakukan pencarian selama 20 jam, pemuda yang tenggelam di Kanal Pampang, Makassar akhirnya ditemukan. Pemuda tersebut ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Pemuda bernama Omah yang tenggelam di kanal di Jalan Inspeksi Kanal Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya ditemukan. Pemuda tersebut ditemukan oleh tim penyelamat dari tim SAR gabungan, tersangkut di pohon yang berada di sekitar jembatan kayu atau sekitar 100 meter dari lokasi pemuda tersebut pertama kali jatuh. Pemuda tersebut tenggelam setelah nongkrong bersama 3 rekannya. Pemuda itu sempat ditolong namun gagal. Pencarian metode yang dilakukan adalah penyisiran terhadap Kanal Pampang ini dan lakukan penyelaman 3 kali penyelaman ya. 3 kali penyelaman, 4 kali. Ini penyelaman terakhir 4 kali korban telah ditemukan. Berapa korban Pak awalnya dari kejadian ini? Korbannya kan cuma 1 kan, kemarin itu dia berempat, 1 yang terjatuh, kemudian 1 yang berusaha menolong dan selamat itu. Pak, dia ini bisa turun di kanan Pak. Penyebabnya informasi yang kami dapatkan bahwa korban itu terjatuh setelah mereka nongkrong di tempat itu terjatuh, salah seorang terjatuh sehingga satu temannya berusaha untuk menolong tapi tidak sempat dia tolong. 3 pemuda di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur tega membunuh ayah kandungnya sendiri. Para pelaku nekat menghabisi nyawa ayahnya dipicu rasa sakit hati. Polres Malaka, Nusa Tenggara Timur akhirnya mengungkap kasus temuan kerangka manusia di Desa Meotroi, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Usai lakukan serangkaian penyelidikan, polisi akhirnya menyimpulkan kerangka manusia itu merupakan korban pembunuhan. Polisi menetapkan 3 tersangka dalam kasus tersebut. Ketiganya merupakan saudara kandung. Korban sendiri merupakan ayah dari ketiganya. Para pelaku nekat menghabisi nyawa ayahnya lantaran sakit hati. Mereka kerap melihat ayahnya memaki dan memukul ibu kandungnya. Usai membunuh, pelaku kemudian mengubur jenazah korban di sebuah kali. Dari 3 orang pelaku, 2 orang diantaranya adalah pelaku dewasa dan sudah kami tetapkan sebagai TSK dan sudah kami lakukan penahanan di rutan Polres Malaka, sedangkan 1 orang pelaku anak di bawah umur masih dalam penyidikan. Dikarenakan pelakunya adalah anak di bawah umur, maka berkas perkaranya displit dan dipisah dari para pelaku dewasa. Sehingga berkas perkara yang ditangani oleh unit PPA, Satreskrim Polres Malaka, serta perkaranya sudah dalam tahap penyidikan namun belum dapat kami lakukan penetapan statusnya menjadi tersangka, dikarenakan masih menunggu pendampingan dari pihak Bapas Kupang. Ketiga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, namun 1 pelaku mendapat pendampingan Bapas karena statusnya masih di bawah umur. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Belasan sepeda motor yang terparkir di kawasan Pelabuhan Perhubungan Kelapa 5 Kabupaten Merauke hangus terbakar. Polisi masih selidiki penyebab kebakaran motor tersebut. Kebakaran motor ini terjadi di area parkiran Pelabuhan Perhubungan, Jalan Kelapa 5, Kabupaten Merauke, Papua Selatan pada dini hari kemarin.
Dari hasil olah TKP, polisi mencatat ada 15 unit sepeda motor yang hangus terbakar. Polisi kini menyelidiki bab kebakaran. Petugas juga tengah mengumpulkan identitas para pemilik kendaraan. Pengaduan dari masyarakat, laporan dari masyarakat bahwa ada terjadi kebakaran. Setelah kami datang ke TKP, ternyata ada sekitar lebih dari 10 unit motor di sebuah garasi tua di kompleks pelabuhan Pondap situ. Apakah itu dibakar atau terbakar, kami masih melakukan penyelidikan. Tapi yang pasti bahwa kami temukan ada 15 unit motor kalau tidak salah yang terbakar. Ya, sekitar jam 2:30 subuh. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran, termasuk mendalami kemungkinan adanya unsur kesengajaan. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Andi Angga Prasadewa, seorang relawan kemanusiaan ditangkap militer Israel di perairan internasional. Keluarga Angga di Desa Buntu Karya, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, meminta pemerintah Indonesia mengambil langkah diplomatik untuk membebaskan seluruh WNI yang ditangkap militer Israel. Suasana haru dan sedih menyelimuti rumah keluarga Andi Angga Prasadewa di Desa Buntu Karya, Kecamatan Pondrang Selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Orang tua Angga, Andi Hamzah, bilang pertama kali mengetahui kabar anaknya ditahan saat hendak menunaikan salat maghrib. Komunikasi terakhir Andi Hamzah dan putranya terjadi pada 17 Mei lalu. Angga sempat meminta keluarganya tetap kuat menghadapi situasi yang terjadi. Keluarga masih menunggu informasi soal kondisi Angga dan meminta pemerintah mengambil langkah diplomatik untuk membebaskan seluruh relawan. Informasi terakhir ini sekarang sempat saya WA. Ya. Saya WA bahwa kuatkan dirimu bahwa perkara ini adalah perkara yang betul, yang mulia, yang suci. Jadi jangan kau takut. Tapi setelah itu sudah tidak ada balasannya, ternyata sudah ditangkap. Waktu sebelum berangkat kemarin itu apa yang dia sampaikan sama kita? Kami bilang doakan, minta doa orang tua kan. Angga bersama 7 WNI lainnya ditangkap di perairan Mediterania Timur saat kapal yang ditumpangi berlayar menuju jalur Gaza. Angga bergabung dalam misi kemanusiaan internasional bernama Global Sumut Flotilla untuk mendistribusikan bantuan ke Gaza yang diblokade Israel. Angga Prasadewa merupakan perwakilan dari lembaga kemanusiaan Rumah Sakat. Amran Amir, Kompas TV Luwu, Sulawesi Selatan. Seorang siswa sekolah menengah pertama di Sorong, Papua Barat Daya diduga menjadi korban tindakan tidak wajar oleh oknum guru. Rambut siswa dibakar menggunakan korek api saat apel pagi di sekolah. Kasus ini pun viral dan menjadi atensi DPRD Kota Sorong. Ujung rambut seorang siswa SMP di Sorong dibakar oknum guru di depan siswa lainnya saat apel pagi di sekolah. Pendisiplinan karena siswa mengantongi korek api menjadi alasan. Usai kejadian, oknum guru lalu membawa siswa yang bersangkutan ke tempat pangkas rambut untuk dirapikan. Aksi guru membakar ujung rambut siswa pun viral dan mendapat perhatian DPRD Kota Sorong. Pertemuan pun dilakukan antara anggota dewan, pihak sekolah, dan keluarga siswa. Menurut Bapak salah kah tidak itu tindakan yang dilakukan oknum guru tersebut? Kekerasan di sekolah, Pak. Iya. Intinya kekerasan di sekolah itu salah. Tapi kita harus melihat dari berbagai macam pandangan, ya, seperti itu. Salah tetap salah, tidak dibenarkan. Tapi tetap kita harus melihat semua dari sudut pandang yang ada, ya, dari adat, dari apa itu semua harus dilihat. Berarti ada pertemuan lanjutan lagi dengan dinas? Pasti kita Oke, akan. Pak. Meski telah diselesaikan secara kekeluargaan, koordinasi anggota dewan dengan dinas terkait juga dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang di lingkungan sekolah. Azharu Rahmat, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Kompas Pagi akan kembali dengan informasi haji, diantaranya ada tenda-tenda jemaah haji di Arafah telah disiapkan jelang puncak musim haji tahun ini. Kompas Pagi segera kembali.
bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi live di Kompas TV. Terima kasih masih bersama kami di Kompas Pagi. Kita lanjutkan ke informasi lainnya, saudara. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah komoditi bumbu dapur di pasar tradisional Mardika Ambon masih stabil. Bumbu dapur utama seperti bawang merah, bawang putih, cabai hingga tomat masih terpantau normal. Stabilnya harga terjadi karena pasokan barang dari sentra pertanian luar daerah maupun lokal mencukupi. Bawang putih dan juga cabai dijual di kisaran Rp40.000 per kilogram dan bawang merah dijual dengan harga Rp45.000 per kilogram. Sementara untuk tomat dijual dengan harga Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Kalau tomat biasanya? Tomat kan biasa kan dia itu. Biasa jual berapa loh? Biasa jual itu jual 16. Cili pendek? Pendek. Sekarang ini? Iya. Sekarang kalau satu jual meja ini kan 41 kilo. Sebanyak 15.000 sapi di wilayah Papua Barat Daya telah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas peternakan kesehatan hewan jelang Idul Adha. Monitoring dan juga pemeriksaan hewan kurban gencar dilakukan petugas peternakan dan juga kesehatan hewan di sejumlah peternakan di Kabupaten Sorong. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban sehat dan juga layak. Dinas Peternakan Kabupaten dan juga Kota mencatat sebanyak 15.000 hewan kurban telah jalani proses pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan layak. Jumlah terbanyak berada di Kabupaten Sorong yang menjadi sentra peternakan sapi di Papua Barat Daya. Kalau penyakit berbahaya di Papua Barat Daya belum ada ya. Hanya yang menjadi prioritas nasional seperti biasa itu penyakit mulut dan kuku. Terus juga tadi saya sebut skabies. Skabies itu juga namanya penyakit zoonosis ya, penyakit yang menular dari hewan ke manusia dan manusia ke hewan. Itu gatal-gatal gitu ya. Itu termasuk pada penyakit yang kalau ada pada hewan kurban itu tidak layak untuk dijadikan hewan kurban. Terus berikut cacingan, itu seperti biasa. Terus yang saya pikir di Papua Barat Daya belum ada ya penyakit berbahaya dan penyakit zoonosis di sini. Kita ke informasi soal haji, saudara. Seorang anggota jemaah haji asal Indonesia hilang setelah keluar dari hotel tempatnya menginap. Petugas kini tengah lakukan pencarian. Nah ini benar Pak. Ya benar. Detik berapa ini? Ini adalah rekaman terakhir sebelum anggota jemaah haji atas nama Muhammad Firdaus Ahlan terlihat keluar dari hotel di sektor 9 di wilayah Mekah. Lansia 73 tahun ini sempat dicegah keluar hotel sendiri oleh teman sekamar, namun dirinya tetap nekat keluar hotel. Firdaus ke Tanah Suci bersama sang istri. Istrinya bilang kondisi suami menunjukkan gejala kurang fokus dalam berpikir. Kini petugas terus berupaya mencari Firdaus dengan menyisir sejumlah lokasi. Dia tamunya Allah di sini. Tamunya Allah nggak akan disia-siakan. Ya Allah, lindungilah ya Allah. Pelihara ya Allah, jaga ya Allah. Kembalikan dia ya Allah dengan normal dan sehat. Gitu. Jadi juga terus bantu nyari juga. Saya nggak bisa bantu, paling saya ke bawah. Kalau saya keluar takut hilang, nggak tahu pulang. Percayakan petugas ini. Anak saya juga ngelarang, mama nggak boleh keluar sendiri. Anak saya yang larang gitu. Sejak laporan pertama diterima, kami memastikan bahwa proses pencarian terus dilakukan secara serius, menyeluruh dan terus berlanjut hingga saat ini. Adapun ciri-ciri jemaah yang saat ini masih dalam pencarian dengan menggunakan pakaian terakhir
kaos putih dan sarung. Dan juga berdasarkan laporan kronologi yang kami terima, Bapak Muhammad Firdaus Ahlan dilaporkan tidak kembali sejak Jumat pada 15 Mei 2026 lalu. Kami mendapatkan laporan melalui kanal Kawal Haji pada 16 Mei 2026 dan berdasarkan informasi terakhir beliau keluar hotel tanpa membawa kartu identitas. Layanan jemaah lansia dan juga disabilitas jadi prioritas bagi petugas haji. Mereka mendapat pendampingan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Jemaah lansia dan juga disabilitas akan ditempatkan di kamar khusus dengan fasilitas tertentu. Petugas juga akan memberikan kunjungan secara berkala untuk lakukan pengecekan termasuk kondisi kesehatan mereka. Jemaah lansia dan juga disabilitas mendapat pendampingan khusus selama menjalankan serangkaian ibadah haji. Beragam tentunya yang kami alami dan kami melakukan dari mulai perawatan diri, kebersihannya, kemudian mengingatkan kepada pendamping, kepada teman sekamar untuk minum obatnya, makannya, dan sebagainya. Nah, ini salah satu kegiatan dari kami, dari Tusi Lansia dan Disabilitas di sektor, ya, terutama sektor 10, terutama juga mengisi kegiatannya. Kegiatannya bukan hanya tentang perawatan diri, tentang minum obat, tapi juga bagaimana mereka bisa menjaga kesehatan dengan melakukan senam lansia. Menteri Haji dan juga Umroh sekaligus Amirul Hajj Jemaah Haji Indonesia meminta petugas haji mempertahankan atau meningkatkan layanan untuk para jemaah haji Indonesia. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf yang sudah berada di Tanah Suci sempat meninjau pos di Masjidil Haram dan juga menyapa jemaah haji Indonesia. Selain itu, Menhaj juga menggelar umrah wajib. Menhaj juga meminta petugas haji untuk meningkatkan layanan, sementara untuk jemaah haji diminta menjaga kesehatan selama proses ibadah haji. Saya minta kepada petugas di lapangan tetap serius, tetap mempertahankan kinerja yang sudah bagus ini. Syukur-syukur bisa ditingkatkan lagi. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita masuk Armusna sampai nanti ada pendorongan ke Madinah lagi. Mudah-mudahan semuanya petugas kita tetap seperti yang kita harapkan. Jamaah haji tidak memaksakan diri, hitung kemampuan dan kekuatan fisiknya masing-masing. Jelang puncak haji, tenda-tenda jemaah di Arafah telah disiapkan. Nantinya jemaah haji akan berada di Arafah untuk lakukan wukuf pada 9 Zulhijjah mendatang. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Jihan Novita terkait kesiapan tenda jemaah haji nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, persiapan jelang puncak haji terus dimatangkan. Tenda-tenda yang akan ditempati oleh jemaah haji Indonesia saat puncak haji di Arafah juga sudah siap, dan saat ini saya berada di salah satu tenda yang berada di Padang Arafah. Di mana di setiap tenda ini kalau kita lihat sudah dipersiapkan ada fasilitas yang akan nantinya didapatkan oleh jemaah haji Indonesia, yaitu ada kasur, ada bantal, dan juga ada spraynya. Nanti jemaah haji Indonesia akan melakukan wukuf di Arafah di tenda yang sudah disiapkan ini, di mana setiap tenda ini kapasitasnya beragam ya, mulai dari 360 hingga 400 jemaah. Saya akan coba, saudara, ini dia fasilitas yang diberikan untuk jemaah haji Indonesia di tenda Arafah, di mana nanti memudahkan dan juga membuat jemaah saat melakukan wukuf ini nyaman gitu ya, untuk berdoa, berzikir, membaca kitab suci Al-Quran, dan juga menjalankan segala aktivitas ibadah lainnya yang bisa mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat puncak haji 9 Zulhijjah mendatang. Dan saya akan coba, ini ada satu bantalnya empuk sekali ya. Lalu juga ada satu matras atau kasur. Ini juga kasurnya cukup nyaman untuk diduduki dan juga ditiduri. Ya, saya juga rasakan di dalam tenda di Arafah ini juga sejuk karena memang ada pendingin ruangan yang sudah disiapkan. Ini jadi untuk memastikan jemaah haji Indonesia saat melakukan wukuf di Arafah nyaman, karena memang di sini nantinya jemaah haji akan berdiam diri untuk lebih khusyuk lagi.
Total saudara di Arafah ini ada 63 markas atau maktab yang nantinya akan ditempati oleh jemaah haji Indonesia saat puncak haji 9 Zulhijjah mendatang. Dan di mana di setiap markas ini akan ada 8 hingga 9 tenda yang akan ditempati oleh jemaah haji. Dan saudara, terkait dengan persiapan jelang puncak haji, saya sudah bersama dengan Pak Harun. Pak Harun, boleh dijelaskan dong Pak, bagaimana ya kesiapannya, bagaimana untuk menyambut jemaah haji Indonesia di puncak haji mendatang? Betul Mbak, kita sudah membentuk adanya satuan operasional yang membawahi 3 satgas. Satgas Arafah, Satgas Muzdalifah, dan Satgas Mina. Untuk Satgas Arafah, yang saat ini kita sedang survei kondisi keadaan dan juga kondisi penempatan petugas nanti di Arafah. Kita juga di sini di Arafah ini kita di samping ada Satgas, ada juga 10 sektor ad hoc yang membawahi 63 markas kita yang ada di Arafah. Di masing-masing sektor ad hoc itu kita tempatkan kurang lebih 50 petugas. Ditambah 1 koordinator markas yang bisa menghubungkan pihak markas dengan pihak petugas kita yang ada di sektor ad hoc itu. Inilah gambaran penugasan nanti yang kita rencanakan agar ketiga jamaah kita berada di Arafah ini bisa terlayani dengan baik, wukuf juga bisa berjalan dengan aman dan lancar dengan kita bentuknya tugas-tugas dan sektor-sektor ad hoc di tiap-tiap markas. Pak Harun, boleh dong dijelaskan bagaimana mekanisme alur dari pergerakan jemaah sejak 8 Zulhijjah ya Pak ya, mulai digerakkan dari Mekah? Alur pergerakan sudah kita susun dari Mekah menuju Arafah. Untuk jamaah nanti kita gerakan mulai pukul 7 dengan 3 shift. Shift pertama 7 sampai 11. Shift kedua 11 sampai 16, shift 3 16 sampai 21 atau 22. Ini tujuannya adalah agar bisa memberikan kelancaran proses pengangkutan atau berjalannya transportasi dari Mekah menuju Arafah. Di samping itu juga kita sudah gerakan terlebih dahulu petugas. Di mana yang kita gerakan di hari Mekah menuju ke Arafah ini adalah Satgas Arafah yang diserahkan tanggung jawab itu kepada rekan-rekan Dakar Bandara. Pada tanggal berapa? Tanggal 7, rencana pukul 9 kita sudah gerakan ke sini ke Arafah agar lebih dahulu bisa melaksanakan pengecekan fasilitas, baik itu tenda maupun fasilitas lainnya yang dibutuhkan jamaah ketika puncak haji wukuf di Arafah. Demikian Mbak. Baik, terima kasih Pak Harun atas penjelasannya. Ini kita semakin siapnya menyambut jemaah haji Indonesia dan tentunya melayani dengan baik saat puncak haji khususnya nanti ya Pak ya, di 8-9 Zulhijjah mendatang. Tapi mohon doanya Mbak, mudah-mudahan petugas dan jamaah dalam melaksanakan puncak haji berjalan dengan aman, lancar. Dan kita semua petugas bisa menghantarkan jamaah kita menjadi haji yang mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Harun. Sama Mbak. Iya, jadi saudara nantinya jemaah haji Indonesia akan berada di Arafah ini hingga tergelincirnya matahari. Seusai maghrib nantinya jemaah haji akan digerakkan selanjutnya ke Muzdalifah dan juga ke Mina bagi kelompok yang murur. Jihan Novita, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kompas Pagi akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya ada sekelompok warga di Kendari, Sulawesi Tenggara yang perbaiki jalan yang rusak tanpa dipungut biaya. Kompas Pagi segera kembali. Sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi
untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menunjukkan kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Masih bersama kami di Kompas Pagi, kita lanjutkan ke informasi lainnya, Saudara. Kementerian Imigrasi dan juga Pemasyarakatan Republik Indonesia mengusulkan pembentukan kantor imigrasi di wilayah Toraja. Selain dapat memangkas jarak tempuh ke Kota Palopo, wilayah Toraja memiliki tingkat permohonan paspor yang cukup tinggi. Pembangunan kantor imigrasi di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah pegunungan menjadi penilaian. Selama ini, medan di daerah pegunungan menyulitkan masyarakat melakukan perjalanan jauh ke Kota Palopo untuk mengurus paspor. Sangat mendukung program ini karena akan lebih memudahkan lagi, membantu pada masyarakat untuk mengurus ya sebagian besar pasti akan di paspor ya. Jadi sehingga mereka tidak perlu lagi istilahnya turun gunung ya karena di sini merupakan daerah pegunungan, jadi bisa menghemat waktu dan juga bisa dilayani secara maksimal. Dan dengan adanya kantor pelayanan ini akan mencakup 3 kabupaten sekaligus yang akan dilayani. Wilayah Toraja tercatat memiliki permohonan paspor cukup tinggi untuk keperluan wisata, ibadah, hingga perjalanan rohani. Dengan pengusulan kami ini, kami mengharapkan ya potensi yang ada terkait dengan pengurusan paspor, kemudian di sini adalah daerah pariwisata, ya dunia mengenal Toraja gitu, maka kami akan menghadirkan pelayanan keimigrasian di Toraja, baik memberikan pelayanan maupun perlindungan kepada masyarakat tadi, kemudian juga bagaimana kita juga melakukan pengawasan dan penegakan hukum dan menjaga kedaulatan negara. Pembangunan kantor imigrasi masih menunggu persetujuan pemerintah pusat. Pembangunan kantor ditargetkan mulai direalisasikan pada tahun depan. Kantor imigrasi diproyeksikan melayani warga Kabupaten Tanah Toraja dan Endrekang. Amran Amir, Kompas TV, Palopo, Sulawesi Selatan. Kodim 1430 Konawe Utara, Sulawesi Tenggara menggelar TMMD ke-128. Mereka membuat 6 titik sumur bor untuk membantu warga mendapatkan akses air bersih. Pembangunan sumur bor dilakukan TNI dari Kodim 1430 Konawe Utara di Desa Amolame, Kecamatan Andowia. Ada 6 sumur bor yang dibangun dan tersebar di sejumlah titik termasuk di pemukiman warga hingga fasilitas sosial termasuk sekolah. Pembangunan sumur bor itu dilakukan karena warga selama ini masih kesulitan mendapatkan air bersih, terutama saat musim kemarau. Atas bantuannya dalam hal ini mengadakan mata air bersih atau sumber air bersih untuk masyarakat Desa Amolame. Ya. Semoga masyarakat Desa Amolame dengan mata air yang ada hari ini bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Pembuatan sumur bor jadi bagian dari program unggulan SAT. Diharapkan dengan tersedianya air bersih, kualitas hidup dan kesehatan masyarakat di Desa Amolame dapat meningkat. Karena TMMD ini sebenarnya bukan buat kami TNI, emang kami yang membangun. Tetapi kami membangun ini buat mensejahterakan masyarakat. Harapannya dengan manunggal dengan masyarakat, pembangunan berbareng-bareng. Jadi kembali lagi, yang kita bangun, kita kembalikan ke masyarakat buat kesejahteraan masyarakat. Harapannya masyarakat sangat setuju, sangat mendukung dengan kegiatan ini. Pembuatan sumur bor ini merupakan program TMD ke-128 Kodim 1430 Konawe Utara. Tim Liputan, Kompas TV, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Kita ke informasi selanjutnya, ada sekelompok warga di Kendari, Sulawesi Tenggara yang berbuat baik dengan memperbaiki jalan yang rusak. Dengan menggunakan dana sendiri, mereka membenahi sejumlah ruas jalan yang rusak. Hal ini dilakukan untuk membantu warga lain dan juga mengurangi resiko kecelakaan. Kepedulian terhadap keselamatan pengguna jalan mendorong sekelompok warga yang tergabung dalam tim Abu Langit Official Kendari bergerak nyata melakukan perbaikan jalan dengan melakukan pengaspalan. Tanpa menunggu bantuan resmi dari pemerintah, mereka secara swadaya melakukan perbaikan jalan berlubang di sejumlah titik rawan kecelakaan di Kota Kendari. Inisiatif itu lahir dari keprihatinan atas kondisi jalan rusak yang kerap memicu kecelakaan lalu lintas, khususnya bagi pengendara roda 2. Sejak terbentuk, tim Abu Langit Official telah memperbaiki sedikitnya 4 lokasi berbeda dengan metode penambalan sederhana namun efektif untuk mengurangi risiko kecelakaan. Koordinator Aksi Perbaikan Jalan tim Abu Langit Official Kendari Harun Andi menjelaskan, gerakan itu berangkat dari keresahan bersama masyarakat. Menurutnya, banyak laporan kecelakaan akibat jalan berlubang menjadi pemicu utama terbentuknya tim tersebut. Dengan keterlibatan warga, diharapkan penanganan bisa dilakukan lebih cepat meski secara swadaya. Kehadiran tim Abu Langit Official menjadi bukti kepedulian sosial dan semangat kebersamaan mampu menghadirkan solusi nyata di tengah keterbatasan. Lakukan perbaikan jalan karena kita melihat bahwa ada banyak lubang yang berpotensi buat tidak nyaman dan keamanan pengguna jalan, sehingga kita mencoba untuk berpartisipasi. Nah, teman-teman bergabung, terus kita bersuadaya, kita mencoba untuk menambah lubang-lubang jalanan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Aksi gotong royong itu mendapat apresiasi dari warga setempat. Salah satu warga, Herman, mengaku senang dan terbantu dengan adanya perbaikan tersebut. Aksi mereka diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk turut menjaga keselamatan dan kenyamanan lingkungan, khususnya di bidang infrastruktur jalan. Kita ini dulu sini masih becek, banyak becek. Sekarang saya lihat sudah kita itu yang kita cari. Ini tapi sudah lama gitu. Sudah lama Pak ini. Berarti Pak mengganggu aktivitas sekarang. Betul. Mengganggu ketika melintas Pak ya. Tapi dengan adanya ini Pak perbaikan. Alhamdulillah saya lihat diperbaiki. Kita memang kita tunggu. Fian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Masih dari Kendari, SMA Negeri 2 Kendari menerapkan kebijakan kelas tanpa gadget selama proses belajar mengajar. Kebijakan ini menyusul aturan Dinas Pendidikan untuk meningkatkan fokus siswa dan pembatasan ponsel di lingkungan sekolah. Upaya menciptakan suasana belajar yang lebih fokus terus dilakukan SMA Negeri 2 Kendari. Menindaklanjuti surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra, SMA Negeri 2 Kendari menerapkan aturan pembelajaran bebas gadget di dalam kelas. Pihak siswa dengan antusias dan rapi menyimpan telepon seluler mereka di loker yang sudah disediakan pihak sekolah saat proses belajar mengajar akan dimulai. Kepala SMA Negeri 2 Kendari, Nur Aida, menjelaskan, kebijakan itu bertujuan mengurangi distraksi serta mendorong peningkatan minat baca dan budaya literasi siswa. Selain itu, aturan tersebut juga mengacu pada kebijakan Permendikdasmen yang menekankan penggunaan teknologi secara tepat dalam dunia pendidikan. Meski demikian, siswa tetap diperbolehkan menggunakan telepon seluler di luar jam pelajaran atau dalam kondisi tertentu dengan izin guru. Mengarahkan bagaimana pembelajaran di kelas itu bebas dari gangguan, terutama itu gadget. Dalam hal ini jangan sampai anak kita menggunakan gadget itu tidak sesuai pada tempatnya. Jadi itu kemudian ditindaklanjuti oleh ada surat edaran dari Kadisdikbud Sultra yang menekankan kepada sekolah-sekolah itu tentang pentingnya pengadaan loker atau tempat penyimpanan HP pada saat guru mengajar. Itu tentu saja tujuannya baik, di mana anak-anak hari ini ketika memang saat harusnya fokus, ya fokus dalam pembelajaran.
Dengan langkah itu, sekolah berharap proses belajar menjadi lebih efektif dan interaksi di kelas semakin aktif. Salah seorang siswi SMA Negeri 2 Kendari, Siti Hadijah, mengaku mendukung kebijakan sekolah yang menertibkan ponsel selama proses belajar. Dengan begitu, mereka dapat fokus menerima pelajaran tanpa harus terganggu dengan bunyi atau suara ponsel. Itu sangat baik karena banyak pengaruh yang mengakibatkan kita menjadi fokus untuk belajar. Darinya siswa yang pertama itu tidak fokus karena banyak main HP diam-diam, tapi gurunya bicara. Itu juga menyebabkan kita jadi fokus, jadi mengajak kita untuk kayak ayo belajar, ayo semangat gitu. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Informasi dari dunia olahraga akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya ada pelatih Napoli, Antonio Conte, yang akan hengkang di akhir musim ini. Kompas Pagi segera kembali. Tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi live di Kompas TV. Anda menyaksikan Kompas Pagi, kita akan lanjutkan ke informasi lainnya, saudara. Andi Angga Prasadewa, seorang relawan kemanusiaan, ditangkap militer Israel di perairan internasional. Keluarga Angga di Desa Buntu Karya, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, meminta pemerintah Indonesia mengambil langkah diplomatik untuk membebaskan seluruh WNI yang ditangkap militer Israel. Suasana haru dan sedih menyelimuti rumah keluarga Andi Angga Prasadewa di Desa Buntu Karya, Kecamatan Pondrang Selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Orang tua Angga, Andi Hamzah, bilang pertama kali mengetahui kabar anaknya ditahan saat hendak menunaikan salat maghrib. Komunikasi terakhir Andi Hamzah dan putranya terjadi pada 17 Mei lalu. Angga sempat meminta keluarganya tetap kuat menghadapi situasi yang terjadi. Keluarga masih menunggu informasi soal kondisi Angga dan meminta pemerintah mengambil langkah diplomatik untuk membebaskan seluruh relawan. Informasi terakhir, ini sekarang sempat saya WA. Ya. Saya WA bahwa kuatkan dirimu bahwa perkara ini adalah perkara yang betul, yang mulia, yang suci. Jadi jangan kau takut. Tapi setelah itu sudah tidak ada balasannya, ternyata sudah ditangkap. Waktu sebelum berangkat kemarin itu apa yang dia sampaikan sama kita? Kami bilang doakan, minta doa orang tua kan. Angga bersama 7 WNI lainnya ditangkap di perairan Mediterania Timur saat kapal yang ditumpangi berlayar menuju jalur Gaza. Angga bergabung dalam misi kemanusiaan internasional bernama Global Sumut Flotilla untuk mendistribusikan bantuan ke Gaza yang diblokade Israel. Angga Prasadewa merupakan perwakilan dari Lembaga Kemanusiaan Rumah Sakat. Amran Amir, Kompas TV, Luwu, Sulawesi Selatan. Belasan sepeda motor yang terparkir di kawasan Pelabuhan Perhubungan Kelapa Lima, Kabupaten Merauke hangus terbakar. Polisi masih selidiki penyebab kebakaran motor tersebut.
Kebakaran motor ini terjadi di area parkiran Pelabuhan Perhubungan, Jalan Kelapat 5, Kabupaten Merauke, Papua Selatan pada dini hari kemarin. Dari hasil olah TKP, polisi mencatat ada 15 unit sepeda motor yang hangus terbakar. Polisi kini menyelidiki bab kebakaran. Petugas juga tengah mengumpulkan identitas para pemilik kendaraan. Pengaduan dari masyarakat, laporan dari masyarakat bahwa ada terjadi kebakaran. Setelah kami datang ke TKP, ternyata ada sekitar lebih dari 10 unit motor di sebuah garasi tua di kompleks pelabuhan Pondap situ. Apakah itu dibakar atau terbakar, kami masih melakukan penyelidikan. Tapi yang pasti bahwa kami temukan ada 15 unit motor kalau tidak salah yang terbakar. Ya, sekitar jam 2:30 subuh. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran, termasuk mendalami kemungkinan adanya unsur kesengajaan. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. 3 pemuda di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur tega membunuh ayah kandungnya sendiri. Para pelaku nekat menghabisi nyawa ayahnya lantaran dipicu rasa sakit hati. Polres Malaka, Nusa Tenggara Timur akhirnya mengungkap kasus temuan kerangka manusia di desa Meotroi, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Usai lakukan serangkaian penyelidikan, polisi akhirnya menyimpulkan kerangka manusia itu merupakan korban pembunuhan. Polisi menetapkan 3 tersangka dalam kasus tersebut. Ketiganya merupakan saudara kandung. Korban sendiri merupakan ayah dari ketiganya. Para pelaku nekat menghabisi nyawa ayahnya lantaran sakit hati. Mereka kerap melihat ayahnya memaki dan memukul ibu kandungnya. Usai membunuh, pelaku kemudian mengubur jenazah korban di sebuah kali. Dari 3 orang pelaku, 2 orang diantaranya adalah pelaku dewasa dan sudah kami tetapkan sebagai TSK. Dan sudah kami lakukan penahanan di rutan Polres Malaka, sedangkan 1 orang pelaku anak di bawah umur masih dalam penyidikan. Dikarenakan pelakunya adalah anak di bawah umur, maka berkas perkaranya displit dan dipisah dari para pelaku dewasa. Sehingga berkas perkara yang ditangani oleh unit PPA, Satreskrim Polres Malaka, serta perkaranya sudah dalam tahap penyidikan, namun belum dapat kami lakukan penetapan statusnya menjadi tersangka, dikarenakan masih menunggu pendampingan dari pihak Bapas Kupang. Ketiga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, namun 1 pelaku mendapat pendampingan Bapas karena statusnya masih di bawah umur. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kami tutup Kompas Pagi edisi kali ini. Saya Eki Muzakir serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap di layar Kompas TV untuk menyaksikan program kami selanjutnya dan sampai jumpa.